ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita dari Syarhu Fadlul Islam, syarah daripada Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi dengan pensyarah Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Insyaallah malam hari ini kita masuk bab yang ke-7. Qala al-musannif rahimahullah bab wujubi dukhul fil Islam kullih wa tarki ma siwahu. Berkata musannif rahimahullah, yang ketujuh adalah bab wujubi dukhul fil Islam kullih, wajibnya masuk ke dalam Islam secara totalitas, wa tarki ma siwahu, dan meninggalkan selain Islam. Apa maksud daripada bab ini? Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, qala asyarah wafaqallah, maksudu tarjamah, tujuan atau maksud daripada bab ini adalah bayan wujubi dukhul fil Islam kullih, menjelaskan tentang wajibnya masuk ke dalam agama Islam itu kullih, secara keseluruhan, secara totalitas, biltizami jami'i ahkami la ba'diha duna ba'din, itu dengan cara berpegang teguh dengan semua hukum-hukumnya, tidak hanya mengambil sebagian kemudian membuang sebagian hukum yang lain. Maka beliau di sini memberikan judul wujubi dukhulil Islam kullihi, wajibnya masuk ke dalam Islam secara kullih, secara totalitas. Ini untuk membedakan, karena beliau ketika dalam bab kedua beliau sudah membawakan bab tentang wujubul Islam, wajibnya untuk masuk Islam. Tapi di sana ketika bab yang kedua itu hanya menjelaskan secara mujmal, secara global. Setelah beliau menjelaskan tentang keutamaan, keunggulan Islam, beliau baru menjelaskan tentang wajibnya seorang itu masuk Islam. Tapi dalam bab yang 7 ini, maka beliau tambahi ada kata-kata kullihi, masuk Islam itu secara totalitas, maknanya adalah secara terperinci. Ini diantara maksud dari bab ini. Kemudian juga beliau mengatakan wa tarki ma siwahu, meninggalkan apa yang selain Islam. Karena seorang hamba tidak akan bisa masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, secara totalitas, melainkan dia harus meninggalkan yang selainnya. Ini sebagai penguat apa yang beliau inginkan, wajibnya seseorang masuk ke dalam Islam secara totalitas. Otomatis seorang dikatakan masuk Islam secara totalitas, secara keseluruhan, maka dia harus meninggalkan apa yang selain Islam. Wa dzakara al-musannif rahimahullah li tahqiqi maqsudi tarjamah thamaniyat adillah, dan beliau musannif untuk mewujudkan maksud daripada tujuan bab tadi, beliau akan membawakan 8 dalil.
Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam silmi. Silmi di sini maknanya adalah Islam. Masuklah kalian, hai orang-orang yang beriman, fi silmi, ke dalam Islam kafah, itu secara totalitas, secara keseluruhan, ya. Maka maksud beliau membawakan dalil ini hubungan dengan bab yang beliau bawakan adalah fil amri bidukhuli fil silmi. Dalam ayat ini ada perintah untuk masuk ke dalam agama Islam. Wal amru lil ijab. Maka secara kaidah ketika ada perintah maka hukumnya adalah wajib. Dikuatkan lagi dengan kata-kata kafah, ya. Masuklah kalian, hai orang-orang yang beriman, ke dalam agama Islam. Kafah dikuatkan dengan secara totalitas. Ya tadammanu tarka ma siwahu. Maka masuk Islam secara totalitas otomatis dia harus meninggalkan apa yang selain Islam. Li'anna man kharaja an syai'in minhu waqa'a ma siwahu. Dikarenakan barang siapa yang keluar dari sesuatu maka dia akan terjatuh dari selainnya. Maknanya ketika seorang tidak masuk Islam secara totalitas, ya, maka dia akan mengikuti apa yang selain Islam, ya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-60. Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika. Tidaklah kau perhatikan kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya dirinya telah amanu. Dia mengira dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Lanjutan daripada ayat ini, Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad umiru ayakfuru bih. Mereka ingin berhukum kepada taghut padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri taghut tersebut. Perhatikan dalam ayat ini Allah mengatakan alam taro, tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang yang mengira dia telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika mereka mengaku beriman, tapi mereka ingin berhukum kepada taghut, bukan berhukum kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala ajiba mustankiron. Kata beliau, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala heran dengan mengingkari daripada perbuatan orang-orang munafik yang mereka mengira menyangka dirinya telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Maka Allah pun mencela mereka ketika mereka mengaku beriman tapi ternyata masih ingin berhukum kepada taghut, ya, berhukum kepada selain Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri taghut tadi. Wa la yatahaqqaqu al-kufru illa bi tarkihi. Maka tidak akan terwujud kekufuran kepada taghut kecuali dengan meninggalkan taghut itu sendiri. Wa idza tarakut taghut fa amanu billah kana dukhulun fil islami kamilan. Maka ketika mereka itu mau meninggalkan taghut dan beriman kepada Allah, berarti mereka telah masuk ke dalam Islam secara totalitas. Maka di antara perkara yang pertama kali yang Allah wajibkan kepada manusia adalah al-imanu billah wal kufru bitaghut. Maka di antara kewajiban yang paling pertama yang Allah wajibkan kepada manusia itu dua: beriman kepada Allah dan mengingkari taghut.
bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan. Tapi perkara yang pertama yang Allah perintahkan adalah al-imanu billah wal kufru bit-taghut. Beriman kepada Allah dan mengingkari akan adanya taghut. Ya. Fa yadkhuluna fihi kullih wa yatrakuna ma siwahu. Maka ketika mereka mengingkari taghut dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka telah masuk ke dalam Islam secara totalitas. Fa yadkhuluna fihi kullih, berarti dia telah masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Wa yatrakuna ma siwahu, dan dia meninggalkan apa yang selain Islam. Fadzalika yastalzimu wujubud dukhul fil islami kulli. Maka hal itu ada konsekuensi seseorang harus masuk ke dalam Islam secara totalitas, ya. Li'anna tahaqqaqal iman bihi la yakunu illa biltizami kulli wa tarki ma siwahu. Karena untuk mewujudkan adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan berpegang teguh dengan Islam dan meninggalkan apa yang selain Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini diantara dalil yang kedua. Pada intinya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik yang mereka mengaku beriman kepada Allah, ya, mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka masih ingin berhukum dengan taghut. Ya, maka Allah mencelanya. Ya. Maka ketika seorang itu ingin masuk ke dalam Islam secara totalitas, maka ketika dia sudah mengatakan beriman kepada Allah, otomatis beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia juga harus meninggalkan taghut, mengkufuri perkara-perkara taghut. Dalil yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka itu bergolong-golongan, lasta minhum fi syai', maka engkau bukan termasuk golongan mereka sedikit pun. Engkau yang Muhammad tidak ada tanggung jawab atas perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa hubungan dalil ini dengan bab yang beliau bawakan? Itu pada kata-kata lasta minhum fi syai', engkau bukan termasuk golongan mereka sedikit pun. Engkau tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan ketika mereka tafriq, memecah belah agama. Wal mufariquna dinahum laisu ala tariqati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang memecah belah agama berarti mereka tidak berada di atas thariqah, cara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bari'un mimman kana kadzalik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang seperti itu. Seperti apa? Orang-orang yang memecah belah agama. Wa fi'lu muharramun, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. La yaslamul abdu min tafriqid din illa bidukhuli fi kulli wa tarki ma siwahu. Dan seorang hamba tidak akan bisa selamat dari tafriquddin, dari memecah belah agama, kecuali dengan masuk ke dalam Islam secara totalitas dan meninggalkan apa yang selain Islam. Kemudian beliau di sini menjelaskan tentang tafriquddin. Apa yang dimaksud dengan memecah belah agama? Ya. Beliau menjelaskan adalah ta'zimu ba'dihi wa ittikhadhu syi'aran wa hajru khairihi min ahkamil Islam wa adamul intihadi ilaihi. Yang dimaksud tafriq, ya, memecah belah agama maksudnya adalah mengagungkan sebagian syariat dan menjadikannya sebagai syiar. Wa hajru khairihi, dan dia meninggalkan selainnya dari hukum-hukum Islam dan tidak peduli dengan syariat yang lain. Contohnya, ketika ada sebuah golongan yang mereka mengagungkan perkara jihad, ya kan? Secara asal mengagungkan jihad adalah bagus,
Tapi ada sebagian firqah, sebagian kelompok yang mereka jadikan syiar adalah tentang jihad dan jihad. Ya. Sehingga ketika terjadi maksiat, mereka sweeping dan sebagainya. Tapi mereka tidak peduli dengan perkara-perkara yang lain, tidak peduli dengan perkara akidah dan sebagainya. Yang penting adalah jihad dan jihad. Ya. Maka ini termasuk tafriq, ya, termasuk daripada memecah belah agama. Begitu pula mungkin ada, ya, di antara sebuah kelompok mereka mengagungkan sebagian syariat, menjadikan syariat ini sebagai syiar, sebagai simbol dia. Mungkin dia mengagungkan tentang akhlak, ya. Yang penting akhlaknya, ya. Meskipun tidak sholat, ya kan? Ada sekelompok seperti itu ada, ya. Yang dia unggulkan, yang dia jadikan sebagai syiar dalam kelompok dia adalah masalah akhlak. Yang penting akhlaknya bagus, meskipun akidahnya buruk. Ada juga mungkin sebagian kelompok mereka mengagungkan tentang dakwah, ya. Yang penting berdakwah kesana kemari, ya. Perjalanan jauh, ya, sampai 40 hari, mungkin bahkan beberapa bulan, ya. Mereka berdakwah, ya. Memang secara asal bagus ketika seorang itu mengagungkan sebagian syariat. Tetapi ketika mereka meninggalkan syariat yang lain, ya kan, mereka semangat untuk berdakwah, ya kan, berdakwah, mengajak orang sholat dan sebagainya, tapi tidak mempedulikan tentang perkara akidah, ya. Tidak peduli tentang perkara bagaimana pentingnya menuntut ilmu. Yang penting adalah mengajak berdakwah dan berdakwah, ya. Ada juga seseorang yang mengagungkan tentang kekhalifahan. Yang diangkat adalah bagaimana mewujudkan negara ini menjadi negara yang Islam, kekhalifahan, ya. Tapi tidak peduli dengan perkara-perkara yang lain, ya. Maka itulah yang dimaksud dengan tafriquddin, ya. Memecah belah agama sebagaimana dalam ayat tadi. Innal ladzina farraqu dinahum, sehingga orang-orang yang memecah belah agama mereka, ya, wa kanu syi'an, dan mereka bergolong-golong, lasta minhum fi syai', maka engkau bukan termasuk golongan mereka. Nabi tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, ya. Maka ini diantara yang beliau jelaskan bahwa tafriquddin ini adalah ta'zimu ba'dihi, mengagungkan sebagian syariat Islam dan menjadikannya sebagai syiar, sebagai simbol dalam kelompok dia, tetapi wahajru khairihi, tetapi dia meninggalkan syariat yang lain, hukum-hukum Islam yang lain, dan tidak peduli dengan perkara tersebut. Maka ini namanya tafriquddin. Kita lihat banyak sekali, ya, yang mereka menjadikan sebagian syariat itu sebagai simbol mereka, ya, tetapi mereka tidak peduli dengan perkara-perkara yang lain. Atau mungkin ada juga sebagian kelompok yang mereka mengagungkan perkara sholat berjamaah. Bagus, artinya memang mengagungkan syiar, bagus. Tetapi menjadikan syiar ini sebagai simbol, kemudian meninggalkan perkara yang lain. Yang penting sholat jamaah, meskipun dia berdoa kepada orang yang sudah mati di kuburan, tidak peduli. Yang pentingnya adalah dia sholat berjamaah. Tetapi ketika perkara yang lain berupa akhlak atau mungkin berupa tentang akidah, tidak mereka pedulikan. Inilah yang tercela, yang disebut dengan tafriquddin, memecah belah agama. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ayat ini sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencela, ya, orang-orang yang farraqu dinahum, memecah belah agama dan mereka bergolong-golong, maka bukan termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalil yang keempat,
Beliau bawakan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-106. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Itu firman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, tabyaddu wujuh, wajah-wajah mereka itu putih bersinar, wa taswaddu wujuh, dan sebagian ada yang wajahnya hitam. Tabyaddu wujuh ahli sunnah wal itilaf. Siapa yang pada hari kiamat wajah mereka putih berseri, mereka adalah ahlu sunnah wal itilaf. Itilaf ini semakna dengan orang-orang yang suka dengan persatuan. Maka ahlu sunnah mereka adalah orang-orang yang suka untuk persatuan, baik dari sisi akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan semuanya. Wa taswaddu wujuh ahli bidah wal ikhtilaf. Dan akan menghitam wajah-wajah pada hari kiamat itu adalah ahlul bidah, orang-orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah, wal ikhtilaf, dan orang yang suka membuat perselisihan. Karena ahlul bidah itu semana dengan orang-orang yang membuat perpecahan dan perselisihan. Kemudian di sini beliau menjelaskan akan makna daripada yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, ya. Akan menjadi putih bersinar wajah-wajah mereka dan juga akan menjadi hitam wajah-wajah mereka. Di sini musannif menjelaskan yang dimaksud ataupun yang akan putih, ya, wajahnya adalah ahlu sunnah dan orang-orang yang ikhtilaf, orang-orang yang suka membuat persatuan, tidak memecah belah. Begitu pula beliau menjelaskan yang wajahnya hitam adalah ahlul bidah, orang-orang yang suka membuat perkara-perkara baru dalam agama dan juga ikhtilaf, suka membuat perselisihan dan perbedaan, ya. Tetapi di sana ada makna yang lebih umum, ya. Makna al-ayah a'am min hadza. Maka makna ayat ini lebih umum daripada yang ditafsirkan oleh musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Fa innaha tatanawalu ibyadu wujuh ahli iman. Maka ayat ini lebih umum mencakup putihnya wajah ketika mereka adalah ahlul iman. Mereka adalah orang-orang yang beriman, ya. Baik beriman ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW atau umat-umat yang terdahulu. Semua ketika mereka adalah orang-orang yang beriman, ya, baik itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW atau umat-umat yang dahulu, maka wajah mereka itu akan putih bersinar. Waswidadu wujuhi ahlil kufran, dan akan menjadi hitam wajahnya orang-orang yang kufur, baik adalah umatnya Nabi Muhammad ataupun umat-umat terdahulu, maka wajah mereka akan menghitam, ya. Wadilatu al-maksud tarjamah. Kemudian apa hubungan atau maksud daripada dalil yang beliau bawakan dengan bab anna tabiyatul wujuh yakunu biluzumil Islam kullih, bahwasanya wajah itu akan menjadi putih bersinar, ya, itu dengan cara biluzumil Islam, dengan cara berpegang teguh dengan Islam kullihi secara totalitas. Waswidaduha yakunu bitarki, dan wajahnya akan menjadi hitam itu ketika dia meninggalkan tentang hukum-hukum Islam, ya. Faltizamu dukhuli fil Islam kulli wajibun, maka berpegang teguh dengan masuknya Islam dengan totalitas ini hukumnya adalah wajib. Wali tawakkufil najah alaihi fil akhirah, dan keberhasilan seseorang di akhirat ini tawakuf, terhentikan kepada apakah masuk Islam secara totalitas atau hanya sebagian saja. Ini diantara maksud dari bab ini. Intinya
ketika seorang itu menginginkan wajahnya putih bersinar pada yaumul qiyamah, maka hendaknya dia masuk Islam secara keseluruhan, secara totalitas, bukan mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Maka hal sebenarnya adalah tercela dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kelima, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ala ma ata ala bani Israil hatwan na'li bin na'li hatta in kana fi min ata atau man ata ummahu alaniyatan kana fi ummati man yasna dhalik wa inna bani Israil tafarraqat ala ithintaini wa sab'ina millah wa tamamul hadis qawluhu wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kullaha finnar illa wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana ali al-yawm wa ashabi. Falyata'ammal al-mu'min alladhi yarju liqa Allah kalam as-sadiqul masduq fi hadzal maqam khususan qawluhu ma ana ali al-yawm wa ashabi. Yalah min mau'izatin law wafaqat minal qulub hayatan. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna ala ummati, akan ada dari umatku ini ala ma ata ala bani Israil, akan ada dari umatku ini akan melakukan apa yang dilakukan oleh Bani Israil, hatwan na'la bin na'li, akan sejajar sandal dengan sandal, maknanya akan mendekati. Hatta in kana fihim, sehingga ketika ada di antara kalangan Bani Israil ada ummahu, mempergauli ibunya, berbuat zina dengan ibunya, alaniyatan secara terang-terangan, kana fi ummati man yasna'u dzalik, maka akan ada di antara umatku yang melakukan hal tersebut. Wa inna bani Israil tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millah, dan Bani Israil itu akan terpecah menjadi 72 agama, 72 golongan. Dan lanjutan dari situ, wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, dan umat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW itu akan terpecah menjadi 73 firqah golongan. Kulla finnar illa wahidah, semuanya berada di neraka kecuali satu. Qalu, maka pada bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyebutkan sifatnya, ma ana alaihi al-yawm washabi, siapapun yang dia beragama berada di atasku dan di atas para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Falita'amal al-mu'min, hendaknya orang yang beriman itu betul-betul merenungkan, yang betul-betul dia mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya merenungkan perkataan as-sadiqul masduq, perkataan orang yang benar dibenarkan, yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal maqam, dalam hal ini. Khususnya perkataan atau maupun sabda beliau, ma ana ali al-yawm wa ashabi, apapun yang saya berada di atasnya dan para sahabat. Yalah min mau'idah law wafaqat minal qulub hayat. Begitu indah, begitu indahnya nasihat ini. Seandainya nasihat itu mencocoki, masuk ke dalam hati, maka hati itu akan hidup. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dalil yang kelima ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pentingnya seorang itu masuk Islam secara totalitas, secara keseluruhan, bukan sebagian diambil, sebagian ditinggalkan. Maka ini merupakan sunnatullah, ya. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu akan terjadi. Bagi umatnya Nabi Muhammad akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Berpecahnya ini bukan karena partai, bukan karena pemilihan presiden, bupati, gubernur, tidak.
tapi memang berpecahnya alal millah, berdasarkan apa? Agama. Ya. Dan itu terjadi. Ya. Maka Rasulullah mengatakan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulla finnar. Semuanya berada di neraka. Berarti kan kulla finnar di sini bukan berarti adalah kufur sehingga kekal di neraka, tidak. Ya. Kalau mereka kekal di neraka berarti adalah kafir, bukan termasuk golongannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang dimaksud di sini adalah mereka adalah kufrun duna kufrin, ketika mereka terjatuh ke dalam kufur kecil. Ya. Illa wahidah, kecuali satu yang betul-betul tidak akan masuk ke dalam neraka. Maka Rasulullah pun menyebutkan sifatnya ma'ana ali al-yaum wa ashabi. Siapapun yang berada di atasku dan di atas para sahabat radhiyallahu anhum dalam semua hal, baik dari sisi akidah, dari sisi akhlak, sisi ibadah, sisi muamalah, seluruhnya. Ya. Maka ini merupakan nasihat yang begitu penting dalam kita beragama, adalah mencontoh kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Sehingga banyak sekali di dalam Al-Qur'an Allah ya banyak memuji kepada para sahabat radhiyallahu anhum, memuji orang-orang Muhajirin dan Ansor. Ya. Allah ridho kepada mereka dan mereka meridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Muhammadur Rasulullah walladzina mau asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjadai yabtaghuna fadlam. Ya. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina mau asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum. Orang-orang bersama beliau mereka tegas, keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang terhadap sesama orang-orang muslim. Tarahum ruk'an sujjadai. Kamu lihat mereka para sahabat itu rukuk sujud itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah mentazkiyah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Begitu dalil yang lain ya. Yang mana Allah menceritakan tentang orang-orang Muhajirin wal Ansor. Was-sabiqunal awwalun minal Muhajirin wal Ansor walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Wa andalum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha dalikal fawzul adzim. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin wal Ansor walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka meridha kepada Allah. Ini Allah mentazkiyah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, karena memang agama ini ya, wahyu turun kepada Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka kita berusaha untuk mengikuti, memahami agama ini sebagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan la tattabi'anna sunanal ladzina qablakum sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in. Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti cara-cara orang sebelum kalian, satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Ini di antara dalil yang lain yang mengikuti bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Kemudian beliau menjelaskan di antara maksud daripada bab ini adalah fi dzikri iftiraq wa mujibuhu akhdhu ba'di din wa tarku ba'di wal wa'id alaihi burhanu hurmati.
Dalam hadis ini disebutkan tentang iftiraq, perpecahan umat, wa mujibuhu. Dan kewajiban kita adalah akhdhu ba'di din. Kenapa mereka kok iftiraq, berpecah belah sampai menjadi 73 golongan? Dikarenakan akhdhu ba'di din wa tarki ba'di. Karena mereka mengambil sebagian syariat dan meninggalkan sebagian syariat. Sebagaimana ayat tadi, innal ladzina farraqu dinahum. Sesungguhnya orang-orang mecah belah, itu tadi mengambil sebagian syariat namun meninggalkan syariat yang lain. Wal wa'idu 'alaihi burhanu hurmati. Dan ancaman itu menunjukkan akan haramnya ketika seorang itu mengambil sebagian agama dan meninggalkan sebagian syariat. Dzikru anna nahya wal baqi ala ma kana 'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi kanu 'alaihi wa dukhul fil Islam kulli. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan orang yang selamat daripada 73 golongan tadi, itu beliau sebutkan sifatnya. Siapapun itu, ketika mereka mengikuti Rasulullah dan para sahabat, itulah yang akan selamat. Maka bagaimana dengan seseorang bisa selamat, seseorang bisa mengikuti sebagaimana sifatnya Rasul dan para sahabat? Tidak lain dan tidak bukan adalah ad-dukhul fil Islam kulli. Seorang harus masuk Islam secara totalitas, baik dari sisi akidah, sisi ibadah, sisi muamalah, sisi akhlak dan lain sebagainya. Itu adalah caranya. Fa wajib dukhul fil Islam kulli litawaqqufin najah alaihi. Maka wajib bagi seorang untuk masuk ke dalam Islam itu secara totalitas, sehingga seorang akan menjadi selamat ketika mereka betul-betul mengikuti Islam secara totalitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ini dapat kita sampaikan, sudah jam 8. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih ada sedikit pembahasan, masih ada 3 dalil berkaitan dengan wajibnya masuk Islam secara totalitas. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak kurang dan khilafan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu.